Pak Muhammad Sugito, maaf tidak maksud menutup Pak Amar. Mungkin bagi kita udah cukup ya. Beliau agak sedikit keluar dari mulut beliau bahwa beliau pun belum menemukan apa yang mungkin harusnya menjadi keilmuan gitu. Sekarang saya minta ini kesempatan ke Pak Jordan untuk bertanya kepada keislaman Pak Jordan. Silakan Bapak bertanya, nanti dipandu oleh Pak Jul untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan Bapak terhadap keagamaan kami. Biar nanti semoga agama kami bisa menjelaskan apa yang jadi permasalahan Bapak. Silakan Pak Jordan, ditanyakan. Di sini ada banyak ustadz-ustadz di sini. Silakan. Oke, iya, mana si Pak Ali yang penunggang kuda itu? Kau udah ngomong dia dari tadi. Pak Deng. Lagi offline. Nanti kalau ini kita sambungkan. Nggak apa-apa Bang, lemparkan aja nanti. Pesanan saya sama dia itu belum ada itu. Oke, terima kasih Pak Jordan. Ini Pak Jordan, kita mau dengarkan kesaksian beliau ini bagaimana ceritanya sehingga bisa jadi mualaf. Silakan Pak Jordan. Ini yang dia tunggu Pak Jordan ini. Silakan. Pak Ai, kalau misalnya Pak Ai belum kirim, nanti saya kirim itu sarung yang pakai lampu Natal, Pak. Aduh, pening Pak Laru. Lanjut. Oke, ini saya ada pertanyaan ini. Kemarin saya di channelnya Aditya, kemudian dia katakan ada ayat ya. Tolong searching ya itu ayat yang mengandung isinya begini Pak. Bahwa ternyata di zaman Isa itu sudah ada orang-orang Muslim Pak. Oke, Mas, ada yang tahu itu? Apa Pak? Halo ya, gimana Pak? Itu di zaman Isa, bahkan dikatakan di zaman Adam pun katanya itu Islam sudah ada Pak. Betul. Tetapi di dalam ayat, jadi di situ Pak ada mengatakan di zaman Isa ternyata di situ ada orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim yang dikatakan yang Safariun Hawariun. Nah, kan di situ dikatakan, di situ ada mereka katakan di channelnya Adit, dia katakan itu pengikut atau murid-murid daripada Isa Al-Masih disebut Hawariun, ya kan? Atau betul itu atau tidak itu? Benar. Betul. Lanjut. Betul. Nah, kemudian mereka itulah ternyata dikatakan sebagai orang-orang Muslim. Nah, ayat itu saya mau coba tolong di-search sebab saya belum menemukan jawaban di sana, Pak. Dengan kata lain, Pak, bahwa apakah di zaman ternyata sebelum Al-Quran muncul itu dibukukan atau katakanlah ada pewahyuan di Gua Hira lewat Nabi Muhammad itu kemudian ternyata sebelum Al-Quran muncul kok ternyata Islam atau orang-orang Muslim itu sudah ada. Ini pertanyaan saya Pak. Ya kan, makanya ayat itu tolong di-searchin, kemudian kita mau bahas itu. Yang dikatakan di situ Hawariyun itu baru dikatakan di situ mereka lah yang Muslim. Itu coba dilihat di share screen-nya Pak. Itu Hawariyunnya ada. Pak Lukimen, izin boleh saya sedikit mungkin untuk membuka jalur dulu ya. Iya, silakan Pak. Silakan Bang. Punten ya, Kang Jo minta izin, Pak Alwi, Pak Lukman, dan teman-teman Pak Ahmad minta izin ya. Jadi begini Pak Jordan, ini saya sengaja memakai ini dulu ya, membuka dulu nih. Nanti untuk penguatan ayat yang Bapak minta insya Allah akan ada di sana. Harus napas dulu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak Jordan, tentunya para nabi yang oleh Allah ditunjuk itu mereka ditunjuki untuk menemukan keselamatan. Nabi-nabi Allah ditunjuk oleh Allah untuk membimbing manusia, menuntun manusia kepada keselamatan. Itu cerita dalam Islam dulu ya. Saya membawa Islam sebagai agama gitu. Kalau bisa Al-Quran atau Islam atau apapun itu, yang jelas para nabi menurut konsep Quran itu dia orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang benar-benar terpelihara dalam hidup dan kehidupan mereka, dan mereka menuntun manusia, mengajak manusia kepada Tuhannya. Itu dulu yang saya tekankan. Itulah arti mana keselamatan. Jadi pada setiap gurun, setiap waktu itu pasti ada sekian orang atau orang-orang yang dipilih oleh untuk menuntun manusia kepada Tuhan. Kita lepaskan dulu ya, zaman Muhammad, zaman Isa, tapi yang jelas pasti akan ada itu. Itu mutlak ada, itu bukti itu tanggung jawab Tuhan kepada manusia.
Supaya dengan itu Allah adil di sana. Kenapa adil? Karena ketika petunjuk itu diberikan, mereka mengikuti petunjuk maka mereka terselamatkan. Mereka menolak petunjuk, mereka tercelaka, kan gitu. Dan saya pastikan seluruh petunjuk itu dalamnya memberikan petunjuk arahan untuk tidak melakukan sesuatu yang di luar dari moral. Contoh, dilarang mabok, judi, jinah, membunuh, korupsi, apapun itu. Nah, ketika ada orang-orang dituntun oleh Allah tadi, yang namanya Rasul tadi, ketika mereka mengikuti itu dengan kesadaran bahwa Tuhan menilai kita, bahwa Tuhan melihat kita, maka mereka yang beriman itulah yang disebut Muslim, menyerahkan diri dia kepada apa yang menjadi ketuntunan para nabinya. Nah, kalau Bapak dan Bapak Isa, seluruh para nabi itu mereka adalah orang-orang Muslim. Kenapa? Setiap orang yang mengikuti nabi itulah yang terselamatkan. Kan gitu Pak logikanya ya. Saya bisa logika dulu nih. Pak Budak, ini Ya. ayatnya dia bilang begini Pak. Please like, iya. share, comment, Bunyinya and begini. subscribe. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk dalam kurung menegakkan agama Allah? Para Hawariyun dalam kurung sahabat setia menjawab, kamilah penolong agama Allah itu. Itu ayatnya. Betul Pak, itu di antara Hawariyun ya. Jadi Ya. pengikut Nabi Isa yang setia namanya Hawariyun. Mereka tunduk patuh mengikuti apa yang menjadi ajaran Pak Nabi Isa. Ya, tentunya mereka orang-orang memahami dan menyadari bahwa sungguhnya Nabi Isa utusan Tuhan. Ketika mereka mengikuti utusan Tuhan, maka mereka terselamatkan. Maka ketika para nabi mungkin waktu itu ada, maaf saya kata mungkin biar enak nantinya kan biar teman-teman mengeksplor. Ya, ketika ada tekanan, kejar-kejaran, maka Nabi berkata, siapa di antara kalian yang membantu kami nih, gitu kan? Maka mereka orang-orang yang setia tadi mengatakan, kamilah. Jangan harap kami juga akan membantu Anda, gitu kurang lebihnya Pak. Ini sama dengan zaman Rasul pun demikian. Di zaman Nabi Ibrahim pun saya yakin demikian. Gitu ya. Tidak seluruhnya orang yang membenci Ibrahim akhirnya ada orang yang sepihak, sejalan seiring dengan para nabinya. Nah, kalau untuk di zaman Nabi Isa namanya Hawariyun. Kalimatnya Bapak yang ungkapan tadi. Jadi di antara mereka mengatakan, kamilah yang akan menolong Anda wahai, gitu kan. Wahai saudaraku, wahai Isa. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimat-kalimat Tuhan. Karena paham yang yakin bahwa Nabi Isa itu sedang merevisi, memperbaiki ajaran-ajaran Taurat sebelumnya. Yang oleh orang-orang Yahudi yang kita pahami sama-sama, yang bebel tegah tengkuk, ketika dibawa untuk kebaikan mereka susah. Dan sekali lagi saya katakan bahwa orang yang mengikuti Nabi Isa itu pasti diantaranya ada orang-orang Yahudi. Sama seperti Islam itu kan, yang mengikuti Nabi Muhammad pasti orang Yahudi dan Nasrani, nggak mungkin itu. Kenapa belum ada Islam dalam artian kita Muhammad? Nggak ada. Gitu. Ini logika aja Pak ya yang saya buka sehingga Bapak memahami, oh pantas, ini layak dan pantas untuk dijadikan materi pemahaman gitu. Untuk ayat mungkin nanti ada Iwan saya, ada nanti Kang. Ini di share screen Kang. Sudah itu Kang. Ya betul Oh, ya. boleh. Ini nih, oke. Pertanyaan saya di sini Pak. Kan pada waktu itu Al-Quran kan antara Yesus dengan Muhammad ada kurang lebih 600 tahun Pak. Nah, Betul. jadi ketika tahun nanti Al-Quran itu ketika katakanlah sekalipun itu belum tertulis, tapi yang jelas itu sudah ada pewahyuan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira ya. Nah, itu jarak 600 tahun. Nah, pertanyaan saya, sebelum Al-Quran itu diwahyukan, kenapa sudah ada Muslim di sana? Kan waktu saya ngomong dengan Pak Ali kemarin ketika saya membahas tentang Islam, apa yang disebut dengan Islam, yang disebut dengan Muslim itu apa, kemudian itu terhenti ketika ada duel antara Pak Iwas dengan Pak Lugan. Namun saya sudah agak menangkap di sana bahwa Muslim itu disebut orang-orang yang memeluk agama Islam. Betul tidak? Halo Pak Awi. Betul Pak. Betul Pak. Oke. Jadi nanti ayat lain mengatakan teman-teman
tolong dibantu saya bahwa para nabi-nabi itu adalah mereka muslim. Ya, Ayub, Yakub, Musa, Ibrahim, Isa itu mereka adalah muslimun. Ya, orang yang yang berserah diri. Mungkin nanti dibantu ayat itu ya. Teman-teman tolong. Ya. Itu dipersiapkan. Okay. Terus sebelumnya saya minta maaf nih, Kang ini... Ukiman, saya ke mute Kang Ukiman. Ya gini dulu Pak, sebentar Pak Jordan. Coba saya nanya ke Pak Jordan. Kira-kira Bapak mengakui nggak kalau Isa di mata kami sebagai nabi atau Yesus di mata Bapak sebagai Yesus ya, benar nggak dia tuh menyelamatkan manusia? Ya betul. Itu jawaban benar Pak ya. Betul. Satu-satunya juru selamat. Nah sekarang pertanyaan sebelum Yesus saya tanya, apakah Musa dituntun oleh Allah untuk menuntun umatnya? Apakah Bapak percaya juga bahwa mereka pun terselamatkan dengan adanya Nabi Musa? Iya, tapi cuma khusus orang Yahudi, kalau kami tidak. Cuma khusus. Ya, jangan saya dulu. Maksud saya begini dulu. Saya batasi dulu jawaban Bapak, batasin dulu. Jadi kita pelukkan dulu Pak ya. Betulkah para nabi itu Musa membawa kaumnya kepada keselamatan? Ya, Ibrahim betul. Membawa anak curunya membawa keselamatan, kan gitu kan? Iya. Gitu. Nah, keselamatan tadi dalam Islam itu namanya muslimun. Muslimun, mim artinya orang, salaman, selamat, orang yang selamat. Selamat diartikan mana juga adalah salaman itu artinya berserah diri. Sabar, pelan-pelan Pak. Kalau Bapak ngomongnya enak, karena Bapak paham. Beda dengan saya. Saya orang yang tidak tahu, jadi pelan sedikit. Ya kan? Baik. Nah, jadi saya mau telah ini perkataan Bapak tadi dikatakan apa musliman. Coba ulangi Pak. Muslimun. Muslimun. Oke, di situ ada dua kata ya, suku kata ya. Yang orang dengan coba ulangi Pak, makanya pelan-pelan. Tadi saya mau tanya tapi sudah agak enak saya juga mendengar, kemudian saya berpikir apa arti ini, jadi saya kembali lagi. Saya hentikan dulu perkataan Bapak. Jadi itu coba ulangi tadi itu Pak. Ada orang-orang yang gimana itu muslimin muslimun. Mana Kang Budak nih nggak monitor ya? Oh ya siap. Aduh saya kira teriak-teriak, saya ngomong di mute sendiri. Boleh seskin saya Ai? Siapa yang seskin nih? Izin ya, seskin ya. Ini ayat ini jangan, yang penting sudah tahu ya. Ayat ini. Oke, nanti dibahas lagi ayat ini. Kita kembali ayat itu nanti. Ini mungkin yang biar memudahkan Bapak ya. Silakan Bapak lihat di Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 128 dulu ya biar gampang ya. Kalimatnya begini Pak. Robbana waja'alna muslimaini. Ada kalimat muslimaini, ada kata salama ya. Mim, sin, sin, lam, mim, ya, nun. Sabar. Ada kalimat itu dulu tuh. Ini bahasa Arab ya kan tuh. Sabar. Lingkarin aja Kang. Kang Budak. Sebentar, saya lagi belajar juga nih kalau lingkar begini, saya belajar nih. Baik. Kata ini. Alah mana pulpen. Bentar, highlight lah. Oke, Muslimah ini ada berapa kata kalau diterjemahkan ke Indonesia ini, Pak? Ini ada mim, ini imbuhan, mim artinya orang, salama artinya selamat atau menyerahkan diri, ini artinya dua. Ya. Sabar. Ini tuh artinya banyak jamak ya. Maaf teman-teman, tolong diluruskan. Ya. Mus ini apa ini? Mus. Mim artinya ini imbuhan, artinya orang. Ya, nanti ada muslimin, mukminin, mutakin, mim ada mim di depannya nanti. Ya, ini nantinya kembali kepada petunjuk orang. Ya. Terus muslimin, jadi ada mim, sin, lam, mim, ya, nun. Aduh saya benar kurang preferensi di sini. Ini nih di sini Pak. Ya, saya coret ya. Sebentar dulu. Ini dulu. Ya, itu yang saya coret. Terus juga ada di sini. Yang kedua, nih muslimah. Sakinah. Kayak itu aja dulu ya. Ini udah ada kalimat di salamnya salama. Intinya itu salama. Pak, jangan yang bahasa Arab, yang tulisan Arab itu, yang ejaannya saja, yang lisannya aja, yang dicoret supaya apa itu? Kalau yang dibold sama saya, muslimain, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang berserah diri kepadamu.
Kenapa Pak? Kalau Wamin tulisan seperti duriyatina. itu, tulisan cinta itu, aduh gimana itu Pak? Coba yang lisannya aja, yang di bawah Pak. Oh, ke Arabnya, Tulisan Indonesianya. Yang wajah tulisan lana, Latinnya aja, Pak. Itu sabar Zuy, kenapa dikasih keluar itu Pak? Itu Terus, aja. terus, saya bingung. aja tuh. Enggak, maksudnya Bang Jordan itu apa namanya yang ditunjuk itu yang tulisan Latinnya aja, Pak. Jangan Ah, yang Rusuhan Latinnya, Cinta yang yang Latinnya. ini nih. Yang lisannya aja. Yang di kode. Yang di baris kedua, Pak. Iya, mana kan maksudnya? Ini yang Rabana. yang wajah bahasa Arab tapi pakai tulisan muslimah Latin. Ini. Itu saja, Oh, jangan muslimah yang ini. tulisan cinta itu. Aduh, nggak mengerti itu saya. Belajar Ini ya. Bang Jordan. Ah itu, yang itu itu. dong. Oke. Nah itu. Muslimatan. Nah, muslimatal ya. Robana waj'alna muslimaini laka wa min juriyatina umatan muslimatan, ya. Ada kalimat kalau di Arabnya ini Pak yang saya kasih bot. Gitu. Itu Nah kalimatnya. itu kalau di sabar Pak. Kalau di bahasa Indo terjemahannya itu yang mana itu yang Bapak kasih kode Pak? Yang Berserah muslimah ini diri. itu apa yang di mana? Ah, berserah diri. Berserah diri, Oh, ya. kenapa katanya berubah Pak? Kenapa nggak berubah, di kata Pak? pertama muslimah ini kenapa di kalimat baris ketiga muslimatal? Nah, ini Pak yang kami banggakan dari bahasa Arab itu, dengan satu kata itu bisa berkembang jadi beberapa bentuk, Pak. Ya, makanya kalau lihat pokok kalimatnya adalah salaman, yuslimun, muslimun, ya kan? Ini banyak pengembangan sampai kalau nggak salah itu hitungan, wah ini ahlinya ada pakarnya nih Pak Rijal nih kalau nggak bisa, atau ke apa alifnya. Tapi ini saya sedikit aja Pak ya, artinya ya salaman, Islam gitu kan, gitu. Jadi ujung-ujungnya Islam, alif, sin, lam, mim, tuh. Alif, sin, lam, mim. Jadi ya inilah kalimatnya. Sebentar saya ganti warnanya jadi ke merah. Alif. Aduh, malah. Sorry. Teman-teman, maaf teman-teman kok malah hilang sih. Kembali ya Pak ya. Kembali Pak. Kata salaman di sini musliman. Muslimatan ya Pak ya, Arabnya ini artinya, dan bahasa Indonesia berserah diri ya. Jadi kalau di bahasa bebasnya begini Pak, ya Tuhan kami jadikanlah kami orang-orang muslim atau jadi orang Islam kepadamu, dan anak cucu kami juga orang yang Islam kepadamu, dan tunjuk kepada kami cara melakukan ibadah haji kami dan terimalah bla 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 bawahnya ya gitu. Sesungguhnya engkau yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi kalau kata berserah diartikan ke Islam juga nggak ada, bagi kami dia nggak masalah. Karena Islam sendiri dimanain selamat, berserah diri, damai, sentosa, gitu. Halo? Oke, sudah. Please like, comment, share, and subscribe.